Shalom, selamat malam semuanya. Halo. Masih ada sukacita? Haleluya. Kalau masih ada sukacita, katakan haleluya 3 kali. Kalau masih ada sukacita ya. Tapi kalau nggak ada pasti nggak mau. Kalau ada sukacita, katakan haleluya 3 kali. 2, 3 ya. Haleluya, 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 haleluya. Sukacitanya masih ada. Amin. Saya pikir tadi nggak ada lagi sukacita karena udah lama nggak ketemu. Ternyata masih ada. Oke, nah hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah sekian lama kita boleh ketemu kembali, baik ibu-ibu yang di sini dan ibu-ibu yang di rumah juga yang sedang menonton, yang sedang menantikan firman Tuhan. Malam hari ini kita ketemu lagi. Kita akan belajar melalui firman Tuhan. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah mempercayakan malam hari ini saya boleh membagikan firman Tuhan untuk kita semua, khususnya ibu-ibu yang ada di sini, bahkan yang ada di rumah, yang sedang menonton. Langsung saja kita akan melihat firman Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan hari ini adalah saya tertarik dengan firman Tuhan semalam saya bahas untuk sekolah minggu. Di sana dia katakan bersukacita. Nah, firman Tuhan itu tidak secara kebetulan dengan situasi dan kondisi yang saat ini kita hadapi. Dan hari ini saya juga mau bagikan kepada ibu-ibu, jangan hanya sekolah minggu aja yang bersukacita. Amin. Kiranya juga kita, ibu-ibu dan kita semua boleh bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Kita boleh melihat di dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 kita akan lihat di dalam ayat yang ke-10. Sebenarnya kita bahas satu perikop ini, tapi yang kita baca di dalam ayat yang ke-10. Kita baca, ibu-ibu yang di sini yang sudah bawa Alkitab, kita sama-sama baca, dan ibu-ibu juga yang ada di rumah ambil Alkitabnya, kita sama-sama membacakan Alkitab. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca Filipi pasal 4 ayat yang ke-10. 2, 3, iya. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Nah, malam hari ini kita akan melihat firman Tuhan. Ini adalah perkataan Rasul Paulus. Dia sampaikan perkataan ini adalah kepada jemaat yang ada di Filipi. Yang pertama dia katakan adalah aku sangat bersukacita. Kalau udah dibilang sangat, berarti lebih dari bersukacita. Sangat-sangat bersukacita. Dan kalau kita baca di dalam firman Tuhan malam hari ini, tadi saya katakan kita akan membahas satu perikop ini. Kalau kita bahas ada apa? Si Rasul Paulus dia sangat bersukacita sekali. Dia bersukacita sekali. Nah, dan saya akan mengangkat tema firman Tuhan hari ini, yaitu hidup yang terus bersukacita. Coba lihat kiri kanannya dulu. Masih ada sukacita? Oh, masih ketutup ya, pakai masker. Oke, hidup yang terus bersukacita. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus, hendaklah sukacita itu terus ada dalam hidup kita. Ingat, saya katakan anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus, hendaklah sukacita itu terus ada dalam hidup kita. Nah, malam hari ini kita harus tahu dulu sukacita itu apa sih? Gitu kan? Sukacita itu
hati seseorang ketika menikmati segala apa yang terjadi dalam kehidupannya dengan ucapan syukur. Sukacita itu adalah keadaan hati. Keadaan hati kita ketika kita menikmati segala apapun yang terjadi. Ingat ya, segala apapun, baik suka maupun duka. Sukacita. Nah, kata bersyukur dengan kata sukacita ini tidak boleh lepas. Dan biarlah setiap ucapan syukur dan sukacita itu menjadi gaya hidup orang-orang yang percaya. Apalagi menghadapi hari-hari ini. Kalau kita lihat di kiri kanan kita, gara-gara koronjas, semua mengeluh. Mungkin di keluarganya salah satu keluarga tidak kerja lagi, di PHK, mulai mengeluh, mulai gelisah. Nah, anak-anak Tuhan kenapa harus bersukacita? Rasul Paulus beberapa kali dia katakan kepada orang-orang yang percaya. Kalau kita baca di kitab atau di Injil yang dituliskan oleh Rasul Paulus, ada banyak beberapa kali dia katakan bersukacitalah. Bersukacitalah. Kenapa sebenarnya? Dan dia juga mengatakan aku sangat bersukacita. Malam hari ini kenapa diharuskan anak-anak Tuhan itu? Kenapa harus diharuskan orang-orang percaya itu tetap bersukacita? Karena kenapa? Karena tanpa sukacita orang cenderung tidak melihat kemuliaan atau pekerjaan Allah yang luar biasa, pekerjaan Allah yang besar yang sedang dikerjakan dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, mereka cenderung mereka berkeluh kesah, dan mereka tidak mampu mengucap syukur kalau tidak ada yang namanya sukacita. Jadi oleh sebab itu anak-anak Tuhan diharuskan memiliki sukacita surga. Milikilah sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin ibu-ibu. Amin. Dan malam hari ini kita akan belajar melalui kehidupan Rasul Paulus. Dia katakan tadi yang kita baca, aku sangat bersukacita. Kalau kita baca di dalam perikop ini, di ayat yang kita baca ini, dia katakan, di situ ada ayat dia katakan, Filipi pasal 4 tadi, kita kembali ke Filipi pasal 4. Di situ dia katakan bahwa dia tahu ketika dalam kekurangan, dan dia juga tahu ketika di dalam kelimpahan. Di sini kita baca dalam ayat yang ke-11, di situ dia katakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus belajar melalui kehidupan Rasul Paulus. Rahasia dia bisa bersukacita terus. Kenapa dia katakan aku sangat bersukacita? Rahasianya ada di sini. Kita baca firman Tuhan ini di dalam ayat yang ke-10 tadi. Dia katakan aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan begini. Kita belajar melalui kehidupan Rasul Paulus ini, dia sangat bersukacita. Yang pertama, rahasianya adalah yang pertama, dia mempunyai atau memiliki gaya hidup sebagai keluarga.
mempunyai gaya hidup sebagai keluarga Allah. Keluarga Allah seperti apa ya? Gitu kan? Keluarga Allah itu ya contohnya kita menanggung beban sesama. Kita merasakan apa yang dirasakan sesama. Gitu kan? Kalau ada teman atau jemaat yang lain yang merasakan kesedihan, kita turut merasakan. Itu namanya keluarga. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh teman. Kalau teman kita atau sedang jemaat yang lain merasa bersuka cita, sebagai keluarga kita juga harus merasakan apa yang dirasakan. Amin. Itu yang rahasia Rasul Paulus merasa sukacita terus dalam hidupnya, yaitu dia menganggap orang-orang yang dia layani, khususnya orang-orang yang di Filipi, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Filipi itu dia anggap sebagai keluarganya. Dia katakan tadi selalu ada perhatian, memperhatikan satu sama yang lain. Jangan kita lihat ada teman atau sama kita jemaat sudah tidak bisa berdaya, tapi kita kasihan ya, cuma di bibir doang. Nah, sebagai keluarga apa yang dirasakan oleh teman kita, kita juga turut merasakan. Nah, itu yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Gaya yang dia miliki supaya sukacita itu terus ada dalam hidupnya, itu dia bangun rasa kekeluargaan. Biarpun orang-orang yang tidak dia kenal, tetapi yang dia layani, karena dia mengasihi Tuhan dan dia mengasihi orang-orang yang percaya, dia anggap itu adalah keluarganya. Sehingga waktu dia di dalam penjara pun dia mengirim surat mengingatkan orang-orang yang percaya di mana dia melayani. Karena kenapa? Karena gaya hidup keluarga Allah yang dia miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih yang dimiliki oleh Rasul Paulus sehingga dia tetap bersukacita? Dia katakan tadi, aku sangat bersukacita. Rahasianya apa? Yang pertama tadi, dia memiliki gaya hidup sebagai keluarga. Yang kedua adalah dia mencukupkan diri di dalam segala hal. Dia katakan tadi, aku kenal, aku tahu yang namanya kekurangan. Dan aku tahu juga waktu dalam kelimpahan. Kalau kita review kembali, si Rasul Paulus sebelum dia bertobat, dia itu adalah bangsawan, orang yang terpandang. Tetapi karena dia dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba-Nya, dia merelakan itu semua. Dia adalah menjadi hamba Tuhan. Dia melayani. Di dalam firman Tuhan ini, kita melihat dia katakan orang-orang Filipi pada waktu itu mereka mengirimkan bantuan. Ketika dia di dalam penjara, ketika dia di dalam perjalanan melayani, sebenarnya banyak kekurangan. Tetapi apa yang dia katakan? Aku sangat bersukacita karena kamu, karena orang-orang yang percaya, karena orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, karena dia menyampaikan firman Tuhan. Itulah yang menjadi sukacitanya. Nah, yang mempunyai rahasia Rasul Paulus untuk dia tetap bersukacita di dalam hidupnya, yang kedua adalah dia selalu mencukupkan diri di dalam segala hal. Ada banyak orang kita lihat sekarang, dia iri ketika dia melihat barang temannya. Waduh, kawan saya punya ya. Biarpun nggak ada uang, dipaksakan harus punya, ya kan?
biasanya itu ibu-ibu. Kalau dilihatnya temennya pakai tas mahal, kapan ya saya miliki? Tetapi malam hari ini, anak-anak Tuhan, ibu-ibu yang terkasih, baik yang ada di sini, yang ada di rumah, saya sampaikan, kita harus belajar melalui kehidupan Rasul Paulus. Dia tetap bersuka cita, dia memiliki hati yang terus bersuka cita, hidup yang terus bersuka cita. Karena kenapa? Karena dia mencukupkan diri dalam segala hal. Di dalam kekurangan dia juga sudah merasakan, dalam kemewahan juga dia sudah rasakan. Dia tidak mengeluh ketika ada dalam kekurangan. Kenapa ya saya menjadi hamba Tuhan seperti ini hidup saya? Kenapa saya menjadi hamba Tuhan? Saya dipenjara, saya dikucilkan orang. Tidak. Yang dia harus berbuat, dia tetap bersuka cita. Amin. Dia tetap bersuka cita. Yang ketiga, rahasia Rasul Paulus, dia bersuka cita terus dalam hidupnya. Yang ketiga adalah kita baca di dalam Filipi pasal 4 yang tadi, pasal yang keempat, dalam ayat yang 15, coba kita lihat mulai dari ayat yang ke-15. Di situ dia katakan, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, rahasia supaya terus bersuka cita adalah memberi investasi bagi kerajaan Allah. Memberi bagi kerajaan Allah. Apa itu yang kita beri? Cukupkah uang? Seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi, dia katakan, kamu juga tahu waktu aku di Tesalonika, dia katakan tadi, kamu juga mengirimkan bantuan. Aku sudah menerimanya. Nih, orang-orang Filipi melakukan hal ini karena kenapa? Mereka tahu ketika aku memberi tidak akan sia-sia. Amin. Kita memberi, kita investasikan untuk kerajaan Allah. Tuhan tidak mau hanya yaudah kalau kamu punya uang kasih uang, gitu kan? Banyak kesalahan-kesalahan yang besar. Ini dulu ya pengalaman. Kalau dulu itu udahlah, aku nggak usah ke gereja, saya titip aja persembahan saya ya. Dia pikir dengan persembahannya itu Tuhan senang, ya kan? Udahlah nggak usah ke gereja, capek. Udah saya titip aja ya. Nih saya titip persembahannya, nanti kasih ke gereja. Dalam hatinya pasti nanti kalau dilihat persembahan ini Tuhan pasti tersenyum dan pendeta juga tersenyum melihat persembahan. No. Rasul Paulus katakan tadi di firman Tuhan ini, kamu mengirimkan bantuan. Di ayat yang ke-18, ibu-ibu harus tahu. Di ayat yang ke-18
18, coba kita baca. Di situ dikatakan, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Apa itu? Yaitu hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Amin. Ketika Rasul Paulus melayani di Filipi, dia tidak mengharapkan ada sesuatu kebutuhan dia dipenuhi, dicukupin. Enggak. Yang menjadi sukacitanya, di dalam dia melayani, apalagi di jemaat Filipi waktu itu, dia katakan, aku menerima suatu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Apa itu? Hidup kita ketika kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita investasikan untuk kerajaan Allah. Selagi masih ada waktu, mari kita melayani Tuhan. Amin. Kita berikan hidup kita untuk melayani Dia, mempersembahkan hidup kita untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bukan hanya sekedar benda-benda yang kita punya kita persembahkan, atau uang kita persembahkan. Memang betul diperlukan, tapi yang lebih diutamakan itu hidup kita, hati kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Kita sudah tahu beberapa bulan ini kita ibadah terus di rumah. Ibu-ibu pasti merasakan ada banyak perbedaan ibadah di rumah dengan ibadah di gereja. Itu masih beberapa bulan. Selagi masih ada kesempatan, mari kita memberikan hidup kita melalui penyembahan atau melalui doa kita, pertemuan kita kepada Tuhan. Di saat kita berdoa, di saat kita datang kepada Tuhan, waktu kita berikan untuk Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jangan seperti yang saya bilang tadi, nggak usah lah saya datang ke gereja ya, nanti ada corona di depan pintu. Ya kan, udahlah cukup persembahan aja. Sekarang kau bebas ya, persembahan ya udahlah mulai ATM aja udah beres. Nggak usah lah saya ke gereja, males. Udahlah biasa aja. Mari kita investasikan baik waktu kita untuk kerajaan Allah, hidup kita untuk kerajaan Allah, pekerjaan Tuhan juga kita harus berikan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan harus datang ke gereja ya? Enggak juga kali. Kita melayani Tuhan itu ketika kita datang kepada Tuhan, bersekutu, memberikan waktu kita kepada Tuhan, memberikan waktu yang spesial untuk Tuhan ketika kita berdoa, ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Di situ kita juga melayani Tuhan. Beda melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu seperti ini. Saya menyampaikan firman Tuhan, itu melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, apapun yang kita lakukan, berdoa kepada Tuhan, mengambil bagian dalam pekerjaan melayani, kita juga melayani Tuhan. Amin. Ibu-ibu siap untuk melayani Tuhan? Layanilah Tuhan biarpun di rumah. Melayani Tuhan pasti siap berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Jangan katakan, melayani Tuhan kan harus datang ke gereja. Kita investasikan untuk kerajaan Allah. Apa itu? Ketika
Firman Tuhan katakan, kerjakanlah dengan segenap hatimu, jangan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Kalau kita pandang manusia ketika kita mengerjakan pekerjaan kita pasti kecewa. Sukacita itu pasti gak ada. Contohnya, tante nyuruh ibu-ibu untuk membesuk ibu-ibu yang lain yang lagi sakit. Secara manusia mungkin, tante itu kan jemaatmu gitu kan. Pasti ada dalam hati. Itu kan jemaatmu, kenapa kami yang disuruh? Gitu kan? Itu hanya contoh. Ibu-ibu yang terkasih, ketika dipercayakan untuk membesuk, untuk mendoakan sesama jemaat, bersyukur masih dikasih kesempatan melayani Tuhan. Amin. Jangan pandang tante yang menyuruh, jangan, tetapi pandanglah Tuhan yang mempunyai pekerjaan. Amin. Itulah sukacita yang dimiliki oleh Rasul Paulus, sehingga dia katakan, aku sangat bersukacita. Karena kenapa? Karena ada buah dari pekerjaannya. Ketika dia melayani orang-orang di Filipi, dia katakan, saya sudah menerima lebih dari apa yang kalian berikan itu. Ketika dia melihat orang-orang yang di Filipi itu mulai percaya kepada Yesus dan mulai mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang menjadi sukacitanya. Nah, orang-orang yang percaya, kita semua anak-anak Tuhan yang ada di sini, bahkan ibu-ibu yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita memberikan bagi kerajaan Allah. Mungkin sekarang kita tidak tahu gitu, tapi namanya investasi itu perlu jangka panjang. Seumur hidup kita harus berikan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang namanya korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Hidup kita ketika kita bersembahkan kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam Roma. Roma pasal 12 ini ayat yang sering kita dengar. Persembahan yang berkenan kepada Allah. Roma pasal 12, kita baca di dalam ayat yang 1 sampai ayat yang kedua. Kita baca 2, 3, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hidup kita di dalam ayat yang pertama tadi, di situ persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, supaya kita mempersembahkan tubuh kita. Jadi kembali saya katakan, selagi masih ada kesempatan, mari kita mempersembahkan bagi kemuliaan Tuhan hidup kita. Itulah yang membuat Rasul Paulus dia bersukacita. Dan malam hari ini juga kita harus belajar. Mari kita mengambil bagian kita malam hari ini. Kalau Rasul Paulus dia masih bersukacita, masih bisa dia katakan bersukacita di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah kesusahannya, dalam melayani masih bisa dia katakan aku sangat bersukacita. Bahkan di ayat
Berikutnya dia katakan, aku segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan di dalam aku. Karena kenapa? Karena sukacita yang dia miliki, dia mampu menanggung segala perkara. Jadi ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika ada sukacita dalam diri, di dalam hidup kita, maka segala perkara apapun persoalan hidup kita mampu menanggungnya. Karena kenapa? Karena ada sukacita yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, bersukacitalah. Rasul Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tadi saya katakan, kenapa kita harus bersukacita? Karena orang yang tidak bersukacita itu, hati mereka cenderung tidak melihat perkara-perkara atau pekerjaan Allah yang sedang Dia kerjakan dalam hidup kita. Tetapi mereka cenderung berkeluh kesah, kecewa, dan sehingga tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Jadi oleh sebab itu malam hari ini firman Tuhan yang mengingatkan kita, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus beda dengan orang-orang di luar sana. Situasi keadaan yang sedang kita alami saat ini, mari kita harus bedakan gaya hidup kita dengan orang-orang di luar sana. Kalau di luar sana banyak yang mengeluh karena keadaan situasi sekarang, tetapi malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap bersukacita. Karena kenapa? Karena ada Yesus yang mengerjakan sukacita yang luar biasa dalam hidup kita. Sukacita ada dalam diri kita ketika kita mampu bersyukur. Ada ucapan syukur yang keluar dari bibir kita. Amin. Oleh sebab itu malam hari ini firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita renungkan dalam hidup kita, sehingga firman Tuhan ini akan memberkati kita dan menjadi suatu motivasi bagi kita untuk kita lebih sungguh-sungguh mengasihi, melayani Tuhan, memberikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Sebelum saya selesai firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita memohon firman Tuhan. Mari sama-sama berdiri semua ibu yang terkasih. Kita merenungkan firman Tuhan ini. Masih adakah sukacita? Masih mampukah kita mengucap syukur atas apa yang sedang kita alami hari-hari? Tetapi Rasul Paulus dikatakan, aku sangat bersukacita sekalipun dalam kekurangan. Tetapi dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Di dalam Yesus. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Marilah Yesus yang mengerjakan sukacita yang lebih besar. Terima kasih. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong yang sabar, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong
percaya.